Oke, halo. Selamat datang di Lectures Uncut kali ini. Ya, Lectures Uncut ya saya ambil dari istilah kuliah yang tidak dipotong ya. Kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan ijazah ya. Jadi ijazah yang belakangan ini menjadi topik hangat di mana hal tersebut begitu banyak dibahas, terdapat pro dan kontra dari masing-masing kubu yang ekstrim ya. Yang dengan itu setiap kubu itu mempunyai pandangannya yang saling berseberangan, tentu saja dengan argumentasinya yang berbeda. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu berkaitan dengan ijazah itu sendiri ya. Teman-teman sekalian, kenapa sih ijazah di zaman ini ya, di zaman ini itu begitu masih relevan ya? Mengapa sih ijazah plus pengalaman itu masih relevan, padahal skill itu yang diutamakan? Bukankah skill lebih utama daripada ijazah dan pengalaman? Justru dengan skill yang kita punya berarti seharusnya ijazah itu sudah tidak relevan. Setidaknya ijazah itu menjadi minor ya, minor support yang seharusnya itu tidak begitu penting dibandingkan skill itu sendiri yang lebih utama. Nah, pertanyaan itu teman-teman, kalau saya ingin menjawabnya, maka ijazah ya, saya sudah menulis catatan ya berkaitan dengan ini, dan ini saya ambil dari berbagai sumber dan juga melalui beberapa kajian ya, melalui berbagai macam postingan yang saya dapat di media sosial, kemudian pro dan kontra. Setelah saya telusuri, ada beberapa hal yang menarik yang saya dapat dari berbagai sumber tersebut. Teman-teman sekalian, jawaban pendeknya kenapa ya ijazah itu dan pengalaman itu masih relevan, walaupun di saat yang sama kita seharusnya lebih mengedepankan skill ya, lebih utama dibandingkan ijazah dan pengalaman. Karena karena ijazah itu masih dipakai bukan karena skill itu nggak penting, tapi karena ijazah itu adalah alat filter yang paling murah dan tercepat bagi perusahaan. Jadi dengan adanya ijazah, perusahaan itu menjadikan ijazah itu sebagai alat filter yang paling murah dan paling cepat. Kenapa? Karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengecek kredibilitas skill yang dimiliki oleh pelamar kerja ya. Karena dengan hal tersebut, walaupun pada akhirnya saat pelamar tersebut masuk ke tes wawancara, sebelum ke tes wawancara ada berbagai tes sebelumnya, sebelum tes akhir dilakukan tes lebih lanjut terkait dengan skill yang dimiliki oleh calon pelamar. Dengan ijazah justru itu menjadi filter paling murah dan paling cepat bagi perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena ya skill itu mahal buat diverifikasi ya. Sedangkan ijazah itu ya murah. Karena apa? Ya karena tadi saya bilang, ya karena tersedia tanpa perusahaan mengambil risiko, tanpa perusahaan mengambil alat tes dan sebagainya yang tujuannya yang itu tadi ya, untuk mengecek skill daripada pelamar itu gitu ya. Dengan itu sebenarnya apa yang terjadi ya teman-teman, poin-poin apa yang akan kita ketahui sebenarnya adalah yang harus kita paham bahwa ada 5 poin. Yang pertama, ijazah itu risk filter bukan kompetensi proof. Makanya benar kalau Rocky Gerung menyebutkan bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, tapi bukan tanda Anda berpikir. Jadi memang seperti itu, karena memang
tidak ada proof evidence bahwa orang punya ijazah, otomatis dia punya skill yang mumpuni dan cocok terhadap lamaran atau posisi yang sedang dibuka oleh perusahaan. Kenapa? Bahkan ya banyak praktek di mana ijazah itu bisa dibeli, bisa dicurangi dan sebagainya. Seperti yang kita tahu ya, begitu hangat sekarang hal-hal yang berkaitan dengan ijazah, ya. Kemudian dengan itu tadi saya sebut ijazah itu risk filter, tapi bukan kompetensi proof, bukti kompetensi, bukan bukti kompetensi ijazah itu ya. Jadi perusahaan itu bukan mencari orang yang paling jago, tapi dia mencari orang yang cukup jago. Kedua, dia tidak merepotkan. Ketiga, dia tidak high risk, mengambil risiko yang besar, yang kira-kira nanti probabilitasnya akan merugikan perusahaan, entah di masa sekarang atau di masa depan. Kemudian orang yang punya ijazah itu bisa diprediksi, ya, karena memang bisa diprediksi dengan hal tersebut. Jadi ijazah S1 pun atau S2 atau S3 apapun itu bukan bukti skill, tapi bukti bahwa, terutama ya ijazah S1, bahwa orang tersebut pernah mengikuti sistem 4 tahun. Ya, sistem yang berjalan selama periode 4 tahun. Artinya orang tersebut mempunyai endurance, ketahanan dalam melakukan satu pekerjaan dalam waktu tertentu, dalam hal ini 4 tahun atau 2 tahun. Kemudian kalau S3 ya sama, dalam waktu 4 tahun dan sebagainya. Maka dia membuktikan dia bisa taat dalam mengikuti sistem selama 4 tahun. Yang kedua, dia taat sama deadline. Ketiga, dia itu tidak drop out. Dan yang selanjutnya adalah dia itu bisa disuruh ngerjain hal yang dia nggak suka tapi tetap harus selesai gitu ya. Dan dia itu juga membuktikan bahwa dia punya minimum cognitive endurance ya. Dia paham dengan apa yang dia kerjakan, walaupun dia dislike atau mungkin dia like dengan yang dia kerjakan dalam pendidikannya selama 4 tahun itu, dalam konteks yang S1, S2 atau S3. Ini penting bagi perusahaan karena 80% pekerjaan korporat itu bukan tentang problem solving cerdas ya, tapi tentang proses, kemudian ada compliance, dan dengan itu ya terjadi koordinasi. Jadi 80% perusahaan tidak mencari orang yang problem solving cerdas, tapi yang dicari adalah orang yang mau berproses, kemudian mau melewati compliance, kemudian mau melewati yang namanya koordinasi, saling bekerja sama. Tapi bagaimana dengan orang yang skillnya tinggi ya? Orang itu skillnya tinggi misalnya ya. Kalau orangnya skillnya tinggi itu ini tidak mengeneralisir tentu saja, tapi biasanya orang skill tinggi itu punya rebel ya. Punya potensi rebel, suka membangkang, kemudian susah diatur, ego besar, terus tidak tahan sama birokrasi. Malah ini bahaya buat organisasi atau perusahaan. Yang kedua, HRD itu ya, HR itu bukan evaluator skill. Dia bukan evaluator skill, tapi penjaga pintu perusahaan. Maksudnya seperti apa, teman-teman sekalian? Maksudnya adalah fakta pahitnya yaitu terkadang orang yang men-screening CV itu, orang yang pertama kali men-screening CV itu bukan yang expert di bidangnya, tapi bisa aja itu seorang HR generalis ya, orang yang mungkin pengetahuan tentang HR-nya masih umum. Kemudian bisa aja dia HR junior ya, atau recruiter junior, tapi bisa juga dia menggunakan AI filter, ATS system, di mana sebuah perusahaan ketika membuka lowongan
dia menggunakan AI filter otomatis ya, ATS system yang hanya akan mengambil orang-orang yang sesuai yang sudah di setup melalui aplikasi tersebut yang di setup sama perusahaan untuk dimasukkan dalam list calon orang yang akan bisa dites kemampuannya, diwawancara dan sebagainya untuk bisa diterima atau masuk dalam perusahaan tersebut. Jadi mereka pakai proxy S1 itu jadi universitas, jurusan, kemudian tahun pengalamannya itu bisa ditentukan menggunakan AI tersebut ya. Dengan adanya AI atau ATS system tadi sehingga menyebabkan perusahaan bisa memantau tuh. Ya, memantau apa? Memantau S1 dari mana, jurusan apa, kemudian universitasnya apa, kemudian tahun pengalamannya berapa lama, itu bisa diatur menggunakan AI teknologi perusahaan oleh HR ya. Ini bukan karena HR itu bodoh, tapi karena emang cost dan scale problemnya gitu. Karena memang murah dengan cara seperti itu. Bayangin kalau satu lowongan ada 3.000 CV. Sedangkan deadline untuk mencari pelamar yang cocok itu hanya dalam waktu 2 minggu. Atau mungkin seminggu atau hanya 1 bulan. Maka perusahaan itu dikejar oleh deadline, dikejar oleh efisiensi yang harus mereka selesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ijazah itu sama dengan legal dan compliance seal. Apa itu legal dan compliance seal? Karena perusahaan itu bisa melakukan perlindungan diri, proteksi diri karena perusahaan itu hidup di dunia yang dimana ada audit, ada hukum, ada ISO, ada regulator, ada pajak, ada governance, kemudian ada aturan ya, yang kesemuanya itu mau tidak mau perusahaan harus jalankan. Mau tidak mau oleh sebab itu pemerintah menetapkan ya ketika satu lowongan tertentu yang dibuka harus membutuhkan ijazah S1 setidaknya. Itu kadang bukan perusahaan yang menentukan tapi juga oleh pemerintah. Karena tadi perusahaan itu punya audit, punya hukum, punya ISO, punya regulator, kemudian dia juga ada pajak dan ada governance-nya. Teman-teman sekalian, oleh sebab itu ya, jika kita melihat ijazah itu sama dengan legal dan compliance seal, perlindungan terhadap keluhan. Jadi dijadikan ijazah itu ya bagi perusahaan adalah perlindungan diri bagi perusahaan ketika nanti terjadi masalah hukum di masa depan. Misalnya terjadi masalah fraud, kemudian error fatal, kemudian kecelakaan, tuntutan hukum dari pekerja kepada perusahaan, maka perusahaan tinggal mengatakan bahwa kami sudah melakukan standar rekrutmen yaitu S1, pengalaman, proses seleksi, dan olehnya demikian ijazah itu tameng hukum gitu ya. Maka dengan demikian kenapa ijazah itu dan pengalaman itu masih relevan dibandingkan hanya skill ya. Bagaimana kalau perusahaan itu meng-hire atau merekrut orang yang tidak punya ijazah ya. Yang ada adalah itu akan meningkatkan risk exposures yang dengan itu akan menjadi masalah di masa depan. Yang kedua adalah legal defense-nya itu pasti lemah ya. Ketika auditor datang dari pemerintah dan sebagainya datang mengecek dan sebagainya, ketika terjadi masalah hukum, ketika pelamar atau orang yang sudah bekerja di perusahaan tertentu dan ketika pemerintah mengecek bahwa ternyata tidak memiliki ijazah, maka itu akan menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah insurance juga akan ribet, asuransi atau jaminan
itu akan ribet. Kenapa? Karena data dalam hal ini ijazah itu tidak dimiliki oleh karyawan yang tadi tidak memiliki ijazah. Makanya startup yang kecil, kalau kita lihat startup di zaman sekarang, itu startup kecil itu lebih fleksibel, sedangkan korporasi besar itu kaku ya. Kalau startup kita masuk, kita kerja dan sebagainya, walaupun tetap memiliki aturan, tapi lebih fleksibel dibandingkan korporasi besar itu memang kaku ya, peraturan dengan segala hal yang harus ditaati oleh karyawannya. Kemudian poin yang keempat, mengapa ijazah dan pengalaman itu penting ya dibanding hanya memiliki skill yang utama? Karena skill base hiring itu hanya moto, hanya slogan, bukan realita mayoritas. Faktanya adalah 90% perusahaan itu teriak skill base, tapi kurang dari 20% ya yang benar-benar skill first itu direkrut ya tadi kurang dari 20%. Dan dengan demikian 80% ya perusahaan berteriak untuk mencari atau merekrut orang yang skill based, tapi sebetulnya faktanya hanya 20% yang benar-benar menemukan dan mendapatkan orang-orang yang benar-benar skill first ya, orang-orang yang sangat skillful di bidangnya. Kenapa? Ya karena tadi skill testing itu mahal. Kedua adalah time consumingnya juga besar ya, karena akan mengambil waktu yang cukup lama dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu rawan bias ya, rawan bias. Kemudian dengan hal tersebut ya bikin test coding, kemudian case study, kemudian paid trial itu butuh biaya, waktu dan manajemen naik ya. Sedangkan ijazah itu satu murah, dua instan, tiga scalable, kemudian yang keempat yaitu cukup akurat secara statistik untuk menjamin skill yang dimiliki oleh sang pelamar. Ingat, di sini adalah perusahaan itu mainnya di probabilitas, bukan keadilan individual. Dan dengan demikian tadi skill based hiring itu moto, sedangkan secara mayoritas itu bukan realita yang terjadi di lapangan ya. Secara mayoritas bukan realita. Kemudian poin yang keempat yaitu pengalaman plus ijazah itu sama dengan sinyal stabilitas si pelamar, bukan kecerdasan. Kalau orang punya S1 kemudian pengalaman, itu artinya orang ini pernah survive di sistem. Yang kedua, orang ini bukan fast chaos, kemudian dan dia bukan wild card ya, kartu liar. Karena kenapa? Dia sudah punya sinyal stabilitas dengan memiliki ijazah dan pengalaman. Artinya orang sudah bertahan dengan skill dan endurance, ketahanan dia menjalani pendidikan selama 4 tahun, dan itu bukan sesuatu yang mudah menjalankan pendidikan 4 tahun. Kemudian dengan demikian tadi seperti yang saya sebutkan, orang yang punya S1 kemudian pengalaman, artinya dia bukan fast chaos ya, orang yang akan menimbulkan chaos atau masalah, tapi dia adalah orang yang pernah survive di dalam sistem. Dan tentu saja dia itu bukan wild card, bukan kartu yang liar ya. Ini bagi perusahaan, ketika perusahaan mendapatkan wild card, otomatis ya seseorang itu tidak bisa diprediksi ya, unpredictable cost akan muncul ya, biaya-biaya yang tidak bisa diprediksi akan muncul. Kenapa? Karena sang pelamar itu seorang yang wild card. Kalau dia wild card, maka dia menjadi unpredictable cost,
Kalau dia unpredictable cost, yang ada adalah nightmare untuk perusahaan. Terus bagaimana dengan skill tinggi ya? Skill tinggi itu biasanya akan loncat-loncat kerja, kemudian background unik, jalur hidup yang abnormal gitu ya. Kadang juga sering dianggap red flag ya, bukan aset. Yes, it is unfair, tapi ini adalah realita di realita ya, real gitu terjadi. Memang it's unfair but it's reality. Terus kenapa banyak orang pintar dan skillful tapi tetap ditolak oleh perusahaan? Jawabannya pertama karena dia masuk dan main di tipe game atau dia masuk di job yang salah. Job yang pertama yaitu game yang pertama itu adalah game corporate and enterprise. Itu ijazah penting, ya ijazah penting, stabilitas penting, politik internal, dan di dalamnya pasti ada growth yang lambat tapi aman. Ya, itu corporate atau enterprise. Ijazah penting, stabilitas penting, politik internal, di dalamnya juga terjadi growth yang lambat, pertumbuhan yang lambat, tapi itu aman. Ya, jadi mainnya adalah aman. Sedangkan game yang kedua, tipe job yang kedua adalah startup, teknologi atau kreatif. Itu skill dan output lebih penting dibandingkan ijazah, tapi chaosnya tinggi. Ya, rewardnya besar tapi risknya tinggi, resikonya tinggi dalam tipe job yang kedua tadi ya, yaitu job yang menekankan kepada menekankan kepada skill dan output ya dibandingkan ijazah. Sedangkan game yang ketiga yaitu market pasar, entrepreneur, kemudian kreator, konten kreator dan sebagainya, ya ijazah itu nol nilai, tidak punya nilai. Jadi tidak relevan ijazah bagi seorang market entrepreneur dan bagi seorang creator. Walaupun tetap ijazah itu dianggap sebagai pendesain mindset seseorang. Orang kuliah itu karena pada ujungnya akan mengubah mindsetnya dia ketika dia benar-benar kuliah ya. Tapi kalau dia tidak benar-benar kuliah, yang ada adalah dia hanya mencari selembar kertas. Maka seperti tadi, kalau orang market, entrepreneur, creator, ijazah itu tidak mempunyai nilai sama sekali ya, hanya sebagai output saja ya. Tapi ya brutal tapi fair gitu. Tempat di mana brutal, namanya entrepreneur itu adalah orang yang betul-betul harus tahan banting karena dia masuk ke dunia yang betul-betul real, dunia bisnis, di dunia nyata, tapi fair ya, adil. Kenapa adil? Karena kalau ketika dia sukses, dia akan mendapatkan hasil yang juga memuaskan ya. Karena dunia bisnis kejam, tapi ketika kita sukses melihat peluang dan kita bisa mengautopilotkan bisnis yang sudah dibangun, maka itu akan menjadi adil ya, menjadi ada hasilnya bagi seorang market atau entrepreneur atau creator atau job yang berhubungan dengan market, entrepreneur atau creator. Masalahnya adalah banyak orang yang masuk ke game kedua, ketiga tadi ya, atau orang yang anti jasa tapi masuk ke tipe game yang pertama, yaitu corporate dan enterprise. Game pertama tadi, corporate dan enterprise, itu selalu membutuhkan yang namanya apa? Selalu membutuhkan yang namanya driving license. They always need driving license when they want to work in what we call as a corporate and enterprise. Karena memang itu hal yang mutlak. Dengan ijazah ya dia bisa bekerja di
game yang pertama tadi, yaitu corporate dan enterprise. Jadi jangan salahkan sistemnya, tapi salahkan di mana game Anda itu masuk. Kalau Anda memasuki game yang kedua dan ketiga, game kedua tadi startup, teknologi, kreatif industri, game kedua tadi kedua startup, teknologi, kreatif industri, game ketiga market, entrepreneur dan kreator. Ketika Anda berada di situ, bisa saja Anda memang tidak terlalu membutuhkan ijazah, tapi yang paling penting adalah skill. Tapi kalau Anda masuk ke dalam enterprise dan corporate perusahaan, maka ijazah itu sangat penting.